Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu ibu. Saya mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak untuk mewawancarai ibu sebagai kepala sekolah. Jadi ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Salah satunya seperti ini, Bu. Saya langsung saja Ya, monggo. Selama ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam kehidupan sehari-hari ini, saya sebagai seorang pemimpin sering dihadapkan pada situasi atau masalah yang bertentangan dengan hak pribadi saya. Kemudian juga dihadapkan dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Saya mengidentifikasi apakah masalah tersebut atau kasus tersebut atau situasi tersebut itu termasuk di dalam dilema etika atau bujukan moral, yaitu ketika dikatakan dilema etika jika sebuah kasus, situasi atau masalah tersebut ini kedua pilihannya itu sama-sama benar secara moral, namun ada hal yang bertentangan di dalamnya. Kemudian dikatakan bujukan moral ketika kasus atau situasi atau masalah yang saya hadapi itu dalam pengambil keputusannya itu antara benar atau salah. Misalnya ada anak atau siswa yang berkelahi, kemudian setelah diteliti akar permasalahannya ternyata anak tersebut memukul si A, ya, si A dan si B ternyata yang memukul si A. Nah, dalam pengambilan keputusan tentu saja saya berdasarkan dengan benar atau salahnya. Jadi yang salah saya berikan konsekuensi sehingga nanti tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Kalau misalnya dilema etika itu yang kedua pilihannya itu sama-sama benar. Ketika ada seorang guru yang menghadap ke saya, kemudian beliaunya meminta agar siswanya itu nilainya dinaikkan agar bisa masuk ke SMP negeri pilihannya tersebut. Ketika itu terjadi, saya itu menghadapi dilema etika. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan melakukan evaluasi secara mendalam, mengadakan rapat bersama guru-guru, kemudian juga komite sekolah dan pemangku kepentingan, yaitu wali murid juga tokoh masyarakat. Kemudian kepentingan tersebut yang kita ambil ini nantinya harus sesuai dengan visi misi sekolah kita. Kemudian juga saya mempertimbangkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi Ibu akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Untuk ini, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang biasa saya lakukan selama ini, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Jadi dalam menentukan keputusan itu terkadang ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Jadi sebelum mengambil suatu keputusan, saya mempertimbangkan karakter semua orang yang terlibat nantinya dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Jadi fakta-fakta terkait situasi tertentu itu harus kita pertimbangkan, dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah, yaitu pengujian yang dilakukan bisa berupa uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, dan uji panutan.
Nah, jika hal ini sudah dilakukan, kita bisa memiliki referensi dan cara pandang yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima adalah pengujian paradigma benar dan benar. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi, yaitu menerapkan 3 prinsip, yakni end-based thinking, rule-based thinking, care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Kalau memungkinkan, ambil ketiganya, tapi jika tidak, cukup ambil salah satu atau 2 saja. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi dilema, yaitu adalah solusi yang tak terduga. Sebelum membuat keputusan, kita refleksikan sendiri terhadap keputusan yang kita ambil. Kemudian yang ke-8, kita buat keputusan. Setelah langkah ini sudah sesuai, sudah bulat keputusannya, kemudian yang terakhir kita lihat lagi keputusan itu, lalu kita refleksikan. Baik, berarti Ibu akan mengambil langkah 9 langkah pengujian pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai itu ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang pertama itu saya akan mengumpulkan semua informasi yang lengkap tentang kasus tersebut. Kemudian yang kedua, saya mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat, kemudian mempertimbangkan dampaknya bagi sekolah apa, kemudian dampaknya bagi murid apa, dampaknya bagi guru apa. Kemudian saya rapatkan dengan guru, dengan komite sekolah, dengan orang tua, dan juga pemangku kepentingan, karena setiap keputusan yang kita ambil harus sesuai dengan pendapat mereka gitu. Kemudian di rapat tersebut mereka itu kan akan berpendapat dan pandangan tersebut kan akan berbeda, tapi dari perbedaan itu nanti kita akan menemukan titik temunya. Kemudian juga keputusan yang diambil secara kolaboratif ini dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebaikan yang telah ditetapkan, ini akan menjadikan keputusan yang terbaik. Jadi dikatakan efektif jika kita bersama-sama memecahkan masalah tersebut secara bersama Ya, jadi tidak atas saya karena saya kepala sekolah, keputusan saya paling benar, itu tidak betul. Selanjutnya Ibu ya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, apa tantangan yang saya hadapi, karena tidak semua orang itu suka pada kita dan juga tidak semua orang itu sama pendapatnya. Jadi tantangan saya itu yang pertama menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan sekolah secara keseluruhan, karena masing-masing individu itu punya keinginan yang berbeda. Jadi kita harus berpegang teguh pada satu keyakinan yang kita ambil bersama gitu. Kemudian juga saya tetap akan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan ini, sehingga nantinya keputusan ini bisa diterima oleh semua pihak dan adil dan juga imbang. Jadi tantangannya itu adalah menyamakan persepsi ya. Terus Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi untuk pengambilan keputusan itu tidak ada jadwal tertentu, tidak ada masalah, langsung kita selesaikan agar tidak berkepanjangan dan tidak berlarut-larut. Dan tetap keputusan yang saya ambil saya rapatkan dulu, kemudian disetujui oleh semua pihak, dan juga tadi termasuk dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu juga ada keputusan yang terbaik menurut saya. Berarti di sini tidak ada jadwal yang tidak ada jadwal, langsung diselesaikan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya tadi yang permudah saya dalam mengambil keputusan yang pertama hasil rapat tadi. Jadi setiap ada masalah apapun atau ada rencana apapun selalu saya rapatkan bersama dengan guru, dengan komite sekolah, orang tua, dan juga pemangku kepentingan. Kemudian juga keputusan yang diambil secara kolaboratif ini dan berpegang pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan sesuai yang tadi saya sampaikan itu adalah merupakan pengambilan keputusan yang terbaik tadi dengan menerapkan dan pengambilan keputusan tadi juga. Baik, berarti ibu ini akan berdiskusi bersama Ya. untuk keputusan ini. Ya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus tersebut tadi itu adalah bahwa pengambilan keputusan dalam dilema etika itu harus berdasarkan pada nilai-nilai etika yang kuat, dan juga kita mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, juga dampaknya terhadap guru apa, terhadap sekolah apa, terhadap siswa apa juga kita pertimbangkan. Kemudian juga hasil keputusan yang kita ambil itu dapat diterima oleh semua pihak, baik oleh tokoh masyarakat, oleh guru, oleh siswa, orang tua, dan juga pemangku kepentingan. Kemudian juga dalam pengambilan keputusan ke depan juga saya akan lebih berhati-hati juga dalam mempertimbangkan nilai-nilai etika juga. Dan semua keputusan yang saya ambil harus bisa diterima oleh semua pihak, bukan yang harus diterima oleh saya pribadi. Baik ibu, di sini saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya ibu karena ibu sudah meluangkan waktu ibu demi tugas saya. Semoga ibu menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Ya, ya, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya Bapak? Selamat malam juga, dan kabar saya alhamdulillah baik. Mohon maaf karena saya mengganggu waktu saya ini bertugas mewakili Bapak sebagai salah satu tugas calon guru penggerak. Apakah Bapak berkenan? Insya Allah. Boleh ceritakan profil Bapak? Boleh tugas sekolah? Baik, sebelumnya terima kasih atas diberi kesempatannya ya. Ini juga apa ya, waktu belajar juga bagi saya khususnya ya. Baik, langsung saja mungkin perkenalan singkat saja ya. Nama saya Muhammad Halili, sarjana pendidikan, dan alhamdulillah kebetulan saya diberi amanah untuk jadi kepala sekolah. Kebetulan sekolahnya ini masih sekolah swasta ya. Nama sekolahnya itu MA Nurul Ulum. Tepatnya itu berada di daerah Desa Tokuhe, Keker, Kabupaten Bangkalan. Ya, seperti itu. Pak, biar tidak terlalu lama, saya langsung saja untuk wawancarai Bapak. Baik, siap. Terima kasih. Saya mau tanya Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi ya situasi dilema etika atau bujukan moral, pertama yang perlu diperhatikan yaitu pertentangan nilai, gitu ya, Bu ya. Dampak pada murid, dan juga perlu adanya konsultasi dengan tim guru yang beracuan pada kode etik profesional guru, seperti itu. Dan tentu penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh sekolah ini selaras dengan prinsip-prinsip etika, seperti itu.
ya Pak ya. Ya. Oke, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Dalam kasus ini ya, kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang nilai secara moralnya itu dianggap benar kedua-duanya, kalau di sekolah kami, khususnya saya sendiri itu cenderung untuk pertama itu lebih mengutamakan konsultasi dengan tim guru dan staf sekolah ya. Dan tentu saya percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang bijak tentunya ya. Dalam diskusi bersama tim, mereka akan mempertimbangkan nilai-nilai etika seperti itu, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh sekolah, serta dampak keputusan tersebut itu harus sesuai ya, harus sesuai secara demokratis dengan mendengarkan pandangan semua pihak yang terlibat seperti itu, Ibu. Berarti Bapak ini cenderung Berkolaborasi ya, benar. mengadakan rapat ya Pak ya. Ya benar. Nah, selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik, kalau untuk mengenai langkah ya sebenarnya seperti yang pernah saya pelajari juga, kalau tidak salah Ibu ya, ini ada 9 langkah ya yang perlu dilakukan dalam pengambilan pengujian keputusan ya. Yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Apabila ada masalah, kita harus mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Dilanjutkan dengan menentukan siapa yang terlibat dari situasi tersebut. Tentu kita harus tahu subjek-objeknya yang ada dalam kasus tersebut, seperti itu. Dan dilanjutkan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi atau permasalahan yang terjadi. Yang dilanjutkan dengan pengujian permasalahan tersebut benar atau salahnya dari konflik tersebut atau permasalahan tersebut. Dan nanti di bawahnya itu ada permasalahan, mungkin ada uji legal ataupun uji regulasi dan lain sebagainya, seperti itu Ibu ya. Dan dilanjutkan dengan langkah-langkahnya, yaitu pengujian paradigma benar lawan benar ya, seperti itu Ibu. Mungkin lebih singkat lagi ya, mungkin untuk langkah yang ke-6 itu melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi itu berpikir berbasis hasil akhir ya, seperti itu, dan berpikir berbasis peraturan. Dan dilanjutkan tahap langkah yang ke-7, yaitu investigasi opsi trilema. Mungkin ada perinciannya, mungkin Ibu sudah pernah belajar juga mungkin ya. Baik. Dan dilanjutkan dengan pembuatan keputusan. Nah, seperti itu Ibu. Dan di akhir langkahnya yaitu melihat bahwa keputusan itu dan merefleksikan kebenarannya, seperti itu. Berarti Bapak sudah melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektivitas ya Bu, efektivitas dalam pengambilan keputusan ya. Kalau menurut pendapat saya ini ya tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan staf sekolah, baik itu tenaga kependidikan di sekolah, dan menemukan pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, dan juga perlu melibatkan murid juga, seperti itu Bu. Dan saya rasa pendekatan hal ini cukup berhasil gitu, dengan melakukan diskusi secara terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam dari antara mereka, sehingga mencapai keputusan yang baik dan bijak. Berarti Bapak ini
dikatakan efektif jika melakukan sebuah rapat atau diskusi dengan beberapa sudut pandang dari staf atau dewan guru atau murid dan komite gitu ya Pak ya, Benar. untuk mencapai keputusan yang bijak. Nah, selanjutnya terkait tantangan nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, tantangan menurut saya cukup kompleks juga. Kalau di sekolah tantangannya cukup lumayan banyak ya, terutama dari berbagai pihak, seperti karena struktur sekolah itu sangat kompleks dan banyak kepentingan juga. Tekanannya itu seperti dari orang tua juga ada, komite sekolah, atau bahkan dari kebijakan pemerintah pun itu termasuk dalam tantangannya. Cara memastikannya itu dengan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman di sekolah, dengan cara yaitu berkomunikasi secara terbuka lagi seperti itu ya. Kita terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut. Jadi kita kembali lagi seperti hak musyawarah kayak seperti itu Ibu. Mencapai mufakat. Benar sekali. Oke, selanjutnya Pak Em, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak ada jadwal secara spesifik atau khusus untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu ada, maka kami segera untuk menyelesaikannya seperti itu, biar tidak berlarut dan khawatir nanti ada dampak berkelanjutan kalau misalkan terlalu lama kita mendiskusikan dan sebagainya seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus gitu seperti itu. Langsung ya Pak, langsung biar ya. tidak terlalu lama untuk kasusnya ini ya. Ya benar. Oke, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada yang membantu, khususnya saya ya, untuk mengambil kebijakan untuk kalau ada hal-hal permasalahan ataupun ada kasus dilema etika di sekolah ya, khususnya yakni ada tim manajemen sekolah dan guru-guru yang tentunya memiliki pengalaman dalam masalah etika. Jadi saya berkonsultasi atau berdiskusi dengan manajemen sekolah ataupun dengan guru-guru yang ada di sekolah kami seperti itu Bu. Jadi dengan cara diskusi ini tentu banyak pandangan-pandangan yang baru gitu, sehingga kita bisa memahami situasi dengan lebih baik dan mencari solusi yang lebih baik pula seperti itu. Untuk mempermudah Bapak ini. Iya benar, itu ada membantu Bapak lah gitu. Ya. Selanjutnya yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya tentunya ya, dari permasalahan ini banyak hal yang bisa diambil pelajarannya ya, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid gitu. Pembelajaran utama yang diperoleh yaitu cara ataupun teknik untuk pengambilan keputusan. Ini harus selalu fokus pada kepentingan murid. Karena kita sekolah ya, kita mendidik siswa. Jadi kita berfokus kepada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi murid-murid kita. Seperti itu. Saya doakan semoga Bapak menjadi pemimpin yang aman. Amin, amin, amin. Yang bisa menjadi tauladan bagi murid-muridnya dan guru-guru Bapak. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak pada malam hari ini. Saya
sangat berterima kasih karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas calon guru penggerak. Alhamdulillah, semoga sukses selalu untuk Ibu Ade ya, untuk menjadi guru penggerak. Gitu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.